Cengkeh yang menjadi komunitas andalan bagi masyarakat Midai selain kelapa dan karet saat ini telah mengalami kematian secara masif, di mana mengeringnya pohon cengkeh di Pulau Midai ini disebabkan banyak faktor. Penelitian demi penelitian yang melibatkan tim ahli dari instansi terkait juga pernah dilakukan untuk mengungkap apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama dari mengeringnya pohon cengkeh di Pulau Midai. Namun, masih juga belum menemukan hasil yang dapat memberikan angin segar kepada masyarakat bahawa kematian tersebut dapat diatasi dengan waktu yang singkat. Mengingat lajunya pohon cengkeh yang mengalami kekeringan saat ini tidak dapat memberikan harapan bagi masyarakat yang masih terus berharap bahawa pohon cengkeh yang perlahan mati akan hidup lagi seperti sedia kala. Untuk cukup cubuk ada tu. Ini kulit dia kering. Untuk kulit kering ni kau potong. Ini. Tu saya pepis yang pak buat. Bunyi dia. Ni saya pepis. Okey. Pakai kopek ni. Panas mata ke? Secara akal kita dapat tetap mati kan? Berapa ke air batang ni? Untuk batang. Ya. Kami betul-betul mengharap cengkeh ni balik semula, balik ekonomi. Jabatan Midai. Kalau karet, kelapa itu hanya penambah. Ini ya. Jadi minta bantu lah, serius ditangani lah masalah ni, bisa baik semula. Kalau yang dah mati dah, yang sakit kita ubat tak? Yang bisa kita bibit tak semula.
tujuannya ini pecah. Nah, itu semuanya. Kalau dapat racun, insya Allah. Ini kalau ditanam baru bisa hidup cengkeh. Bisa hidup. Di bibit pun bisa hidup. Nanti dahan bawah tak mati akhirnya. Nah, kalau dapat tu lah apa racun tu. Cepat mungkin tu lah. Nah, tanah yang subur tidak kersangnya ni kan. Di mana tanah? Bukan presiden tu aja, presiden kemarin-kemarin lebih kali. Ya, sangat penting untuk membantu masyarakat. Yang itu kami harapkan dari Cengkeh. Beli topi ini seragam, kami ini ada yang tidak pakai nih. Kan? Banyak hal deh. Nampak? Kan tak membet dulu ni. Ngecek cengkeh ya sebenarnya. Ya kan? Macam tu sikit dia. Sikit aja dia sudah berpengaruh, Pak. Sedangkan dia, kalau berita tu fakta deh. Bukan diduga lagi nih, Pak. Diduga karena hama, bukan ya? Ada tidak tindakan pemerintah secara khusus gitu untuk menangani ini secara serius? Yang khusus tidak ada. Kita buka-buka tidak ada. Cuma yang khusus pemerintah tu beri pupuk, beri pengobatan, tapi cara ngobat diteliti kan apa tidak ada. Belum beri ada. Pupuk, beri ubat. Anda boleh rekam. Apa? Beri pupuk, beri ubat, tapi penelitian di batang tidak ada, di pokok. Tak ada. Tak ada. Penelitian di pokok ada, ubat, pupuk ada. Betul. Penelitian serius macam ni tak ada. Ni kulit dah kering. Kering total kulit hitam. Sampai ke hujung-hujung daun. Tu sampai di daun kering tadi. Di antara ribuan batang cengkeh yang mengalami kematian, namun masih ada juga pohon cengkeh yang daunnya masih tampak sehat. Hal ini belum tentu memberikan angin segar kepada sebagian masyarakat tani Pulau Midai. Sebab pohon cengkeh kian hari kian menunjukkan keprihatinan bagi masyarakat tani. Salah satunya Jamaluddin, seorang petani yang mengabdi selama 30 tahun ini, telah mencoba untuk tidak lagi mengandalkan cengkeh sebagai sumber pendapatan satu-satunya untuk tetap bertahan di tengah mengeringnya batang cengkeh selama 3 tahun terakhir. Potong ni masih akarnya masih putih. Akarnya putih. Masih putih. Nanti tunggu akarnya agak merah, sudah tua baru bisa dipotong. Setelah 1 bulan lagi lah ni baru bisa dipotong. Ya, yang utama sekali kemarin itu kan kekeringan di Pulau Midai ini. Kekeringan tu sekitar 7 tahun. Cuma 1 tahun itu kadang hujan itu hanya sekedar ya
10 kali gitu, 1 bulan 1 kali, ada juga sampai 3 bulan tidak pernah hujan. Jadi menurut saya itu kekeringan, lantaran di Pulau Midai ini kalau di gunung ini tidak ada batunya. Jadi untuk penahan air itu tidak ada. Jadi air itu 1 bulan atau 2 bulan sekali turun hujan, itu penyerapan airnya tidak ada. Jadi langsung turun ke bawah. Jadi tanah itu kering. Yang kedua bisa juga datang penyakit. Yang nama orang istilahnya kalau udah kering itu penyakit banyak. Hama, rayap ada datang. Kalau cengkeh tidak bisa diandal lagi. Kita tanam baru pun dia nggak mau hidup sekarang nih. Susah mau hidupnya. Hidup pun paling batangnya hidup, nanti subur bawahnya kan. Nanti setelah 1 tahun dahan bawah mati, tinggal pucuk yang bagusnya. Mungkin kita akan ada perubahan. Kalau untuk pribadi saya ada perubahan, saya akan istilah dia peremajaan tanaman lain. Saya sudah ada rencana, sudah saya istilah dia sudah saya kerjakan, cuma belum ditanam, cuma lagi sedang dikerjakan untuk pembibitan sekarang nih. Mengeringnya batang cengkeh yang ada di kebun Jamaluddin tidak mematahkan pria berusia 60 tahun ini untuk tetap membangun konsep pertanian baru di area kebun miliknya. Demi menyelamatkan anak cucu untuk tetap menikmati berkah dari sepetak tanah yang ada di desa Air Kumpai, Midai Natuna, Kepulauan Riau. Pasir ini udah di pasir organik. Sudah di rencana yang digagas Jamaluddin bersama anaknya untuk tetap beraktivitas di tengah mengeringnya batang cengkeh di kebunnya ini merupakan cara untuk mengantisipasi bila suatu saat pohon cengkeh yang menjadi andalannya selama ini mengalami kematian secara cepat. Antisipasi rayap. Biasanya kan pakai organik ini selalu rayap. Kalau saya milih lengking ini, kalau lengking ini perawatan dia tidak seberapa rumit. Lagipun masalah harga dia tidak terlalu istilah dia turun naik. Misalnya harganya kan misalnya tetap, lagipun dia tidak cepat membusuk. Kita misalnya di Midai ini tidak laku ataupun kurang pembelinya kan, konsumen, nanti kita bisa kirim keluar, bisa 1 minggu ataupun 1 bulan. Nah itu saya pilih ini. Kalau yang lain kan seperti mangga, seperti apa itu kan cepat membusuk. Ya sekarang masih menguntungkan ini daripada cengkeh. Soalnya cengkeh sekarang kan di Pulau Midai tidak bisa hidup lagi. Kita sudah coba berapa kali menanam, tapi dia nggak mau hidup. Ini kalau bibit itu pribadi. Asalnya dulu orang-orang tua ada yang bawa dari Pekanbaru, ada juga yang dari Pontianak. Itu batangnya udah besar, udah apa? Jadi mereka mau menebang. Jadi daripada ditebang, sila dulu kan hanya sekedar untuk piasan aja ini, untuk tanam di depan rumah. Sekarang udah besar, jadi rumah mereka terlindung. Mereka mau tebang, jadi kita minta numpang nyangkuk sebelum ditebang. Jadi kita cangkuk ada 50, 40 1 batang kita cangkuk. Target kita untuk tahap pertama nih, kita mau nanamnya nih sekitar 100 dulu. Nanti kalau sudah misalnya berhasil, mungkin kita nanam sampai 400-500 untuk membibitnya.
Kendala saya tuh tidak ada kendala, cuma masalah aja, waktu aja kita kendalanya. Kadang kita cari makan di situ juga, kita membibitnya menyangkuk itu buang-buang hari, kadang sampai ke 1 hari 2 hari dapatnya kita membibit itu hanya sekitar 30-20. Jadi waktu itu aja kita terkendalanya aja. 3 bulan sekali kasih kuradan. Kalau kebutuhan tuh memang kita banyak dulunya. Cuma kita mau mengeluarkan itu kan, keluhan itu kita kadang malu juga kan. Sebenarnya kalau ada perhatian pemerintah itu lebih bagus. Misalnya dibantu untuk pupuk, dibantu istilahnya misalnya alat-alat semprot untuk meracun dia dengan racunnya misalnya. Jadi kita kerjakan banyak. Kalau kita upah menebas itu kan makannya kadang jutaan juga. Tapi kalau kita pakai semprot, kalau ada bantuan dari pemerintah alat semprot ataupun racun, kita hanya sekitar 2-3 hari kita sudah selesai semprot kan, sudah bersih. Itu mengurangi biaya kita. Misalnya pemerintah mengadakan program tanam ini, nanti pemerintah sediakan bibit, mungkin masyarakat ikut. Tapi hanya sekedar mendukung aja gitu, mungkin mereka ya bibit aja mereka kan perlu biaya semua kan. Tapi kalau program itu kan bibitnya ditanggung pemerintah. Yang jelas ya. Di gunung ini kan tidak sama di laut nih. Ubi jala ini kan laut. Kalau di Jawa itu gunung, di gunung tapi istilahnya pakai pupuk. Bukan hanya lengkeng yang baru ditanam Jamaluddin, tapi Jamaluddin juga sudah pernah menanam ubi jalar, berharap dapat menggantikan tanaman cengkeh dengan ubi. Jamaluddin malah tidak mendapatkan apa-apa dari tanaman ubi. Hampir ribuan batang ubi yang ditanam, Jamaluddin malah hanya merasakan letihnya memelihara dan menanam ubi. Sebab minimnya alat tani hingga ramuan pembasmi hama yang menyebabkan ubi yang ditanam Jamaluddin mengalami kematian. Ini ya hasilnya. Jadi ndak berhasil menanam ubi ini. Nanam kemarin banyak 7.000 nanam, hasilnya ndak ada. Yang jelas hasilnya penat, cuma yang dapat rugi. Jadi rencana ini mau menanam ini, maka itu sekarang ini kan kita cangkuk jengkol, rencana mau tanam jengkol. Kelapa pun kurang bagus juga, jadi mana yang tidak bagus kita ganti sama jengkol. Di samping aktivitas pembibitan tumbuhan buah lengkeng yang sedang dijalaninya, bapak 3 anak ini bersama puteranya yang saat ini bekerja sebagai petugas kesehatan di Puskesmas Mindai, Jamaluddin juga menggarap sebagian lahannya untuk menanam lada atau sahang atau yang biasa disebut merica. Tumbuhan dengan nama Latin Papernigrum ini dapat tumbuh subur di tangan Jamaluddin. Meski kesulitan dalam menghadapi serangan hama sebab masih minim biaya perawatan, Jamaluddin tetap dapat merasakan hasilnya. Ini hampir 5 tahun ya. Hasilnya sudah lumayan untuk sudah ada. Cuma kan dulu kan waktu saya pertama nanam harganya kan mahal. Jadi setelah jadi berhasil harganya jatuh murah. Tapi kalau untuk hasilnya udah merasakan. Ya, jual di lokal kan antaranya tidak banyak. Di atas minimnya perhatian
dari pemerintah dalam menumbuh kembangkan sektor pertanian dan perkebunan di Pulau Midai, Jamaluddin yang selama ini menjalankan usaha bertani berdasarkan inisiatifnya memiliki harapan agar pemerintah daerah lebih dapat intens memperhatikan para petani yang menjalankan pertanian hortikultural di Pulau Midai. Harapkan pemerintah mendukung pekerjaan saya ini supaya pekerjaan saya ini lancar, kan? Lagipun pemerintah harus ada perhatian masalah pertanian di Pulau Midai ini. Walaupun apa pun nak programnya tidak ada masalah. Walaupun tidak pun ada dengan beberapa yang saya kerja sekarang ni. Yang penting programnya ada untuk masyarakat Pulau Midai, petani Pulau Midai.